teman-teman suka pada video ini, silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan ibadah puasa teman-teman lancar ya. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan belajar, yuk mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai zikir dan doa setelah sholat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada sedikit pengantar yang akan seperti sampaikan. Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan umatnya agar selalu mengingat Allah. Dimanapun dan kapanpun kita harus mengingat Allah. Mengingat Allah bisa dilakukan dengan berzikir dan berdoa. Apakah teman-teman sudah tahu cara berzikir dan berdoa? Nah, sebagai anak muslim, teman-teman harus tahu dan harus belajar bagaimana tata cara berzikir dan berdoa yang baik dan benar. Nah, sebelum teman-teman mempelajari tata cara zikir dan berdoa, cobalah teman-teman melakukan kegiatan yaitu dengan mempraktikkan tata cara berzikir dan berdoa yang pernah teman-teman lakukan seperti di sekolah atau di rumah. Pasti teman-teman pernah melakukannya kan? Nah, jika teman-teman melakukannya, artinya teman-teman sudah pernah atau sudah bisa melaksanakan membaca zikir dan berdoa setelah sholat. Untuk lebih jelasnya, Miss Putri akan bahas mengenai pengertian zikir, kemudian adab berzikir setelah sholat, kemudian bacaan zikir setelah sholat itu apa saja, dan bagaimana cara kita melakukan zikir itu. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan video ini dari awal sampai akhir dengan baik dan benar ya teman-teman. Seperti biasa, ketika teman-teman akan mempelajari sesuatu, maka teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan yang teman-teman lakukan itu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah teman-teman harus mampu mengetahui arti zikir dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengetahui bagaimana adab-adab berzikir dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, teman-teman harus mengetahui bacaan-bacaan apa saja sih yang harus kita baca ketika teman-teman melakukan zikir dengan baik dan benar. Dan yang keempat, teman-teman harus mengetahui bagaimana tata cara berzikir dengan benar. Nah, itu dia tadi tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai dalam pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat mencapainya dengan baik ya. Pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian zikir. Nah, apa sih zikir itu? Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian dari zikir? Oke, baik. Miss Putri akan berikan sedikit penjelasan mengenai pengertian zikir. Zikir dan doa merupakan dua hal yang sangat penting di dalam syariat Islam. Tidak ada ibadah tanpa zikir dan tidak ada ibadah tanpa doa. Zikir berarti ingat atau mengingat. Nah, maksud ingat atau mengingat di sini adalah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah biasanya disebut dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita lakukan dengan hati dan ucapan. Ucapan zikir ini biasanya terdiri dari lafal-lafal yang mengagungkan Allah. Apa saja sih lafal-lafal yang mengagungkan Allah itu?
Nah, ketika teman-teman ingin mengucapkan ucapan zikir dengan maksud mengingat Allah dan mengagungkan Allah, lafal yang bisa dibaca yaitu seperti kalimat tasbih yang berbunyi subhanallah, kemudian kalimat tahmid yang berbunyi alhamdulillah, dan yang terakhir yaitu kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Nah, itu tadi adalah beberapa kalimat atau lafal-lafal yang teman-teman ucapkan ketika teman-teman berzikir dengan tujuan mengingat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Miss Putri akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah berzikir atau ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita sebagai orang muslim untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperbanyak zikir kepadanya, perintah tersebut Allah tuangkan dan Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nah, adapun penjelasan dari ayat yang tadi sudah Miss Putri bacakan yang terdapat di pada Quran surah Al-Ahzab ayat 41, maksudnya adalah Allah di situ telah memerintahkan umatnya agar selalu beriman dan selalu mengingat Allah. Nah, bagaimana cara kita mengingat Allah? Yaitu caranya dengan menzikirkan atau dengan melafalkan nama Allah tersebut. Nah, sebanyak apa sih kita harus melafalkannya? Yaitu dengan sebanyak-banyaknya sampai tidak terhitung. Karena ketika teman-teman sudah terbiasa berzikir dan mengingat Allah, pasti teman-teman hatinya akan merasa tenang. Jadi, yuk biasakan diri kita untuk berzikir dan mengingat Allah setiap selesai sholat dengan membaca pujian-pujian kepadanya. Nah, yaitu dengan tadi kalimat sederhana contohnya seperti kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, ternyata teman-teman ketika teman-teman akan berzikir, teman-teman tidak boleh asal berzikir saja, tapi ada adab atau tata krama yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman akan melakukan zikir. Nah, apa saja sih adab-adab yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman akan berzikir? Nah, di mana Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berzikir setelah selesai melaksanakan ibadah. Adapun terdapat adab berzikir setelah sholat, diantaranya sebagai berikut. Nah, ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu duduk dengan menghadap kiblat. Nah, dianjurkan sebisa mungkin ketika kita berzikir, kita duduk menghadap kiblat. Nah, karena kita setelah selesai sholat pun kita masih menghadap kiblat, jadi teman-teman dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus khusyuk dan tenang. Khusyuk itu apa sih, Miss? Khusyuk itu hati teman-teman fokus, hati teman-teman merasa ikhlas dan ketika membaca tersebut, zikir tersebut tenang dan tidak terburu-buru, sehingga teman-teman lebih fokus untuk mengingat Allah. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan ketika teman-teman berzikir, teman-teman niatnya adalah ikhlas ingin mengingat Allah dan ingin mengingat keagungan Allah. Caranya itu dengan berzikir. Jadi ketika berzikir teman-teman harus ikhlas supaya teman-teman bisa fokus ketika mengingat Allah, hati teman-teman menjadi tenang, dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia tadi beberapa cara adab berzikir setelah sholat yang harus teman-teman ketahui dengan baik dan benar.
Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih bacaan yang dibaca ketika teman-teman berzikir setelah selesai sholat. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan dari Miss Putri. Nah, kita akan membahas mengenai bacaan yang harus teman-teman baca ketika teman-teman berzikir setelah sholat. Zikir banyak dilakukan setelah melakukan sholat, baik yang sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, adapun bacaan zikir setelah sholat seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Adapun lafal istighfar yang dibaca seperti berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Teman-teman bisa mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, teman-teman yaitu membaca doa. Adapun doa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika berzikir bunyinya sebagai berikut. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bagaimana? Teman-teman sudah hafal doanya? Sudah bisa? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yaitu membaca tasbih sebanyak 33 kali. Adapun lafal tasbih sebagai berikut. Subhanallah. Teman-teman bisa mengulangnya sebanyak 33 kali. Selanjutnya yaitu membaca tahmid. Bunyinya sebagai berikut. Alhamdulillah. Teman-teman bisa mengulangnya sebanyak 33 kali. Selanjutnya yaitu membaca takbir. Bunyi atau lafal dari takbir bunyinya seperti berikut ini. Allahu Akbar. Silahkan teman-teman ulang bacaan takbir tersebut sebanyak 33 kali. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu membaca tahlil. Adapun bacaan tahlil yang disunahkan Rasulullah ketika berzikir adalah lafalnya sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tadi beberapa bacaan sesuai urutan yang harus teman-teman bacakan ketika teman-teman melakukan zikir setelah sholat. Nah, misalnya teman-teman membaca doanya lebih dari satu, atau misalkan setelah membaca takbir ada bacaan lain seperti misalkan membaca tahlil dan yang lainnya, silahkan teman-teman lakukan sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Tapi urutannya yang sesuai dengan buku paket yang kita pelajari adalah seperti yang sudah tadi Miss Putri contohkan. Nah, seperti itu ya teman-teman bacaan tentang zikir setelah sholat. Mudah-mudahan teman-teman bisa melafalkan dan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, serta teman-teman bisa membiasakannya untuk berzikir setelah sholat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tata cara berzikir. Nah, jika kita tidak ingin mengganggu orang lain, sebaiknya zikir kita lakukan dengan pelan saja. Bila kita ingin belajar bersama-sama, maka tidak salah jika zikir kita baca secara keras atau tidak, tapi dengan catatan tidak berteriak ya. Nah, lantas bagaimana sih tata cara berzikir yang baik dan benar itu? Nah, tata cara berzikir yang baik dan benar itu ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu niat dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teman-teman sebaiknya menghadap ke kiblat. Yang ketiga, dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Artinya teman-teman sedang meminta dan mengingat Allah, maka suara teman-teman harus lembut, tidak dengan teriak. Kemudian yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima yaitu dalam keadaan berwudu apabila teman-teman dalam keadaan yang memungkinkan. Misalnya ketika teman-teman setelah sholat, atau misalkan
Jika misalnya teman-teman sedang dalam perjalanan, tapi teman-teman ingin berzikir, boleh saja, sangat boleh. Bagaimana kalau tidak berwudu? Tidak apa-apa, karena itu tadi syaratnya adalah dalam keadaan berwudu apabila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa teman-teman. Kalau ingin berzikir, itu lebih baik teman-teman berzikir ketika dalam keadaan tidak berwudu daripada dalam keadaan berwudu tapi teman-teman tidak mengingat Allah atau tidak mau berzikir. Seperti itu ya teman-teman ya. Tadi beberapa tata cara berzikir yang baik dan benar yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman berzikir. Tolong diingat dengan baik ya, dan dipraktekkan bagaimana tata cara berzikirnya. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai zikir setelah sholat, mulai dari pengertian zikir, kemudian dari azab berzikir, kemudian setelah itu bacaan-bacaan yang harus dibaca ketika berzikir, dan yang terakhir mengenai tata cara berzikir. Nah, itu saja materi yang dapat Miss Putri sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik dan benar ya. Oke, baik teman-teman, dan Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita cukupkan pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan perintahnya ya. Oke, Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.